Kita semua pasti udah tahu kan soal rivalitas-rivalitas besar di dunia sepak bola. Tapi gimana kalau saya bilang rivalitas yang paling tua, yang paling pertama itu dimulai jauh sebelum ada liga profesional. Nah, kali ini kita akan menyelami kisah derby sepak bola tertua di dunia. Sebuah cerita yang akarnya ada di jantung kota Sheffield. Nah, kutipan ini wah pas banget sih buat gambarin cerita kita. Ini bukan sekedar pertandingan bola biasa ya. Ini adalah sebuah peristiwa dengan bobot sejarah yang luar biasa. Sebuah warisan hidup yang terus berjalan sampai hari ini. Dan ya, meskipun ini cerita lama, akarnya dari sejarah. Tapi percayalah, daya tariknya tuh modern banget. Ada sesuatu yang mentah, yang otentik, yang bikin orang-orang tertarik. Seolah-olah ngingetin kita gimana seharusnya sepak bola itu terasa. Bahkan di zaman yang serba canggih sekarang. Oke, biar kita benar-benar ngerti ceritanya, kita nggak akan mulai dari masa lalu. Justru, kita mulai dari pertandingan derby sengit yang baru-baru ini terjadi. Biar kita lihat sendiri kenapa rivalitas ini masih hidup banget sampai sekarang. Coba deh, bayangin suasananya. Lupakan soal kursi empuk atau VAR yang bikin pusing. Ini tuh soal gairah yang murni, yang asli. Penggemar desak-desakan, nyanyian menggema di mana-mana, dan ada perasaan kalau kamu lagi nonton sesuatu yang beneran berarti, sesuatu yang akarnya dari komunitas. Oke, sekarang buat ngerti kenapa pertandingan ini penting banget, kita harus putar waktu. Yuk kita mundur ke pertengahan abad ke-19. Jadi gini konteksnya, sepak bola tuh nggak diciptain gitu aja ya. Asalnya dari kebutuhan praktis. Di kota yang identik banget sama kerja keras ini, para pemain kriket nyari kegiatan buat musim dingin. Dan tanpa mereka sadari, mereka justru memulai sebuah revolusi di dunia olahraga. Nah, ini nih momen-momen kuncinya. Jadi di tahun 1857, lahirlah Sheffield FC. Kebayang nggak? Selama 3 tahun, mereka tuh cuma bisa main lawan ya diri mereka sendiri. Tim pria menikah lawan tim lajang. Atau tim yang dibagi berdasarkan abjad nama. Terus, di tahun 1860, Holland FC dibentuk. Tiba-tiba, ada lawan, panggung buat derby pertama di dunia pun siap digelar. Nah, ini dia, momen yang mengubah segalanya. Pertandingan tanggal 26 Desember 1860 itu bukan cuma pertandingan biasa. Ini tuh cetak biru, blueprint, buat semua derby lokal yang pernah ada setelahnya. Eits, tapi mereka mainnya nggak pakai aturan yang kita kenal sekarang loh. Waktu itu kan belum ada aturan universal. Jadi mereka main pakai aturan Sheffield, seperangkat aturan main yang mereka ciptakan sendiri, yang pada akhirnya malah jadi fondasi dari permainan sepak bola modern. Coba lihat deh daftar inovasinya, gila kan? Sebelum ini, gawang itu ya cuma 2 tiang, nggak ada batas atasnya. Aturan Sheffield inilah yang ngenalin palang gawang. Mereka juga yang pertama kali punya ide soal tendangan sudut, lemparan ke dalam, dan bahkan durasi pertandingan 90 menit. Semua elemen inti sepak bola modern ini datangnya dari Sheffield. Intinya, kota ini yang nulis buku peraturan buat olahraga paling dicintai di dunia. Setiap drama sejarah yang keren pastinya butuh panggung yang sepadan kan? Nah, untuk rivalitas ini, panggungnya itu benar-benar sepotong sejarah hidup dari dunia olahraga. 1804. Angka ini luar biasa banget. Stadion Sandygate itu pertama kali dibuka tahun segitu. Awalnya buat kriket. Biar kebayang nih ya, tanah lapangannya itu udah ada 56 tahun sebelum pertandingan sepak bola pertama digelar di sana. Lama banget. Dan sekarang, kapasitasnya cuma segini, 700 orang. Ini bukan stadion raksasa. Ini tempat yang intim, yang skalanya komunitas banget. Kamu nggak cuma nonton pertandingan di sini, kamu jadi bagian dari pertandingan itu sendiri. Ini nih yang ngegambarin karakter asli sepak bola non-liga. Dan ini bukan cuma omongan orang lokal aja ya, ini fakta yang diakui dunia. Guinness World Records secara resmi ngesahin status unik Sandygate, menjadikannya semacam tempat ziarah buat para penggemar sepak bola dari seluruh penjuru dunia. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Kenapa sih derby bersejarah ini masih begitu berkesan buat fans zaman sekarang? Apa yang bikin mereka rela ninggalin gemerlapnya liga-liga utama? Nah, daya tariknya itu ada di kontrasnya. Di satu sisi, ada sepak bola profesional yang makin mahal, makin komersial. Di sisi lain, ada pengalaman non-liga. Sepak bola akar rumput yang terjangkau, asli, dan deket banget sama komunitas lokal. Soal biaya, bedanya jauh banget, jomplang. Saat nonton bola di level atas, itu jadi barang mewah buat banyak keluarga. Pertandingan non-liga yang tiketnya cuma 10 pound, ini jadi pelarian yang nyegerin banget. Ini sepak bola buat semua orang.
Kutipan dari Mark ini benar-benar nangkep esensinya. Ini bukan soal bintang yang nggak bisa disentuh, ini soal, ya, habis nonton bisa nongkrong bareng pemainnya di pub. Rasa koneksi dan kepemilikan kayak gini yang sering banget hilang di level tertinggi. Nah, kalau yang ini dari Marcus, nunjukin perbedaannya dari sisi permainannya itu sendiri. Ini sepak bola yang dimainin benar-benar karena cinta. Nggak ada tekanan komersial yang gede, jadi pemainnya bisa lepas, main dengan gairah yang mentah, tanpa filter, dan ya para fans suka banget. Jadi pas kita sampai di akhir pembahasan ini, semuanya kembali ke satu tempat, Sheffield. Kota yang perannya dalam sejarah sepak bola itu, wah gede banget, tapi seringnya nggak dianggap. Coba deh, renungin kutipan ini sebentar. Sentimennya kuat banget kan? Bayangin aja kalau klub dan stadion tertua di dunia ini adanya di Manchester atau Liverpool. Pasti ceritanya nggak akan ada habisnya. Sheffield itu megang warisan yang luar biasa, tapi seringnya mereka nunjukinnya dengan rendah hati. Dan ini pertanyaan terakhir buat kalian. Di dunia yang isinya Liga Super dan VAR, apa mungkin jiwa sejati sepak bola itu justru masih ada di sini, di lapangan yang miring, di Sheffield? Sesuatu buat kita pikirin bersama.